Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang tujuan menikah. Tujuan daripada dilaksanakan pernikahan atau tujuan menikah itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah melaksanakan sunnah Rasul. Tujuan dari pernikahan dalam Islam yaitu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya jika seorang bisa meniru segala apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satunya yakni menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1846. Disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah As-Shahihah nomor 2383. Kemudian, tujuan dari menikah yang kedua yakni menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan merupakan hal yang begitu mulia dalam Islam. Ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Apabila telah menikah, maka diketahui baik untuk menundukkan pandangan. Selain itu, juga menjadi perisai yang dapat membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat seseorang, yang salah satunya adalah perzinahan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya." Hadis riwayat Bukhari nomor 4779. Nah, selanjutnya ini tujuan daripada menikah adalah menyempurnakan agama. Tujuannya yakni untuk menyempurnakan agama. Hidup seseorang, saudara-saudara, hidup seseorang akan terasa lebih indah bila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama pasangan yang tepat dalam hidup rumah tangga. Tujuan pernikahan itu sendiri di dalam agama Islam selanjutnya itu untuk menyempurnakan separuh agama, sedangkan separuh yang lainnya yakni melalui berbagai kegiatan ibadah. Ini sabda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memelihara yang sebagian sisanya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim.
Kemudian tujuan daripada menikah yang selanjutnya yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tujuan pernikahan dalam Islam yakni untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan juga takut. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Terkait apa? Terkait dengan hal-hal ekonomi. Yakinlah bahwa usaha yang disertai doa, tawakal bersama pasangan tentu akan saling menguatkan dalam mencapai kekayaan, baik itu kekayaan di dunia maupun kekayaan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32. Kemudian tujuannya lagi adalah mendapatkan keturunan. Demi melestarikan keturunan putra-putra Adam. Tujuan pernikahan dalam Islam yakni termasuk mendapatkan keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat selain beribadah termasuk pula adanya keturunan yang solih ataupun solih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari Allah? Al-Quran Surat An-Nahl ayat 72. Kemudian tujuan yang selanjutnya yakni bahwasanya menikah itu sebagai penyenang hati dalam beribadah. Sebagai penyenang hati dalam beribadah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tujuan menikah dalam Islam selanjutnya itu sebagai penyenang hati. Membentuk pasangan suami istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan mampu memicu rasa kasih sayang dan menciptakan insan yang bertakwa, bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang selanjutnya, tujuan daripada menikah yaitu membangun generasi beriman. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya yaitu supaya membangun generasi yang beriman, bertanggung jawab terhadap anak, mendidik, mengasuh, dan merawat hingga cukup usia. Tentu ini merupakan jalan ibadah sekaligus sedekah yang menjadi bekal di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat At-Tur ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
Kemudian memperoleh ketenangan. Ini sebuah pernikahan tentu saja dianjurkan dengan tujuan dan niat yang memberi manfaat. Perasaan tenang dan tentram atau yang disebut dengan sakinah akan hadir seusai menikah. Bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat atau perasaan biologi saja, karena hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya di antara tanda kekuasaannya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ini terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Para saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.